Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Tuhan merahmati kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Formal banget. Oke, hari ini gue gak bakalan formal-formal banget. Gue mau cerita tentang bagaimana perjalanan gue menjadi seorang trader profesional katanya. Enggak, yang biasa aja. Trader. Ya, sorry gue pakai masker karena suka lupa. Kalau didenda 200.000 gue lumayan bro. Ya, jadi gue pakai masker ini ya biar nggak lupa. Jadi gue pakai ini hand sanitizer. Ya, hari ini kurang lebih sekitar 10 menitan. Gue nggak bakalan mengedit ini, sorry. Gue mau cerita tentang perjalanan gue menjadi seorang trader. Ya, buat anda trader-trader profesional atau buat teman-teman di sini, buat lo yang mau berkecimpung atau mau nyebur di dunia trader, wajib tonton ini. Insya Allah ada manfaatnya. Ya, kalau nggak ada manfaatnya juga ya tergantung orang melihat perspektifnya dari mana ya. Langsung, yaitu 2 bulan yang lalu ketika kita sama-sama tahu COVID melanda Indonesia dan dunia ini, perekonomian itu menjadi tidak stabil, khususnya perekonomian gue ya. Gue drop 90% penghasilan gue, nggak ada ngamen, nggak ada pekerjaan di kantor, pokoknya kadang ngantor kadang kagak gitu ya. Jadi gue sedih banget waktu itu. Oke. Jadi gue telepon lah temen gue yang sudah sukses di Bandung. Bukan sukses sebetulnya, udah kaya raya, karena sukses itu berbeda gitu. Sukses beda perspektifnya, beda-beda ya. Jadi gue telepon lah temen gue dan gue ketemu sama dia dan akhirnya gue cerita tentang kondisi gue gitu, curhat gitu, curhat sama dia. Dan dia mengatakan kalau lu mau sukses seperti gue, lu ikut aja trading gitu. Akhirnya gue diajarin lah sama dia trading kurang lebih sekitar 3 hari, 2 hari setengah deh, karena hari ketiganya itu gue harus balik ke sini ke rumah. Nah, di hari keempat gue udah mulai trading sendirian selama kurang lebih 2 minggu. Jadi dari mulai hari pertama pun sebenarnya udah mulai trading di akun demo ya, you know lah, akun demo sama akun real itu ada. Terus gue trading sendirian 2 minggu, gue capture, gue screenshot, gue foto, gue print out, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan candlestick tadi. Dan gue bilangin ke teman gue tentang perubahan analisa yang gue lakukan saat itu, ngerubah SMA-nya yang tadinya sekian jadi sekian, skolastik dan lain-lain. Pokoknya gue cerita sama teman gue. Dia support gue banget dan dia bilang lu jago kok dalam menganalisa, kata dia gitu. Pokoknya membunga-bungain gue lah gitu. Sehingga akhirnya ketika di 2 minggu tersebut gue ngerasa bahwa gue udah mampu dan gue juga sudah mencapai akun yang sudah luar biasa gitu saat itu. Dan dikasih keberanian untuk masuk ke akun real gitu. Masuk ke akun real, gue ngasih modal waktu itu kurang lebih sekitar 4 jutaan dan dia juga ngasih modal lagi ke gue kurang lebih dengan yang sama lah gitu. Pokoknya hampir 10 juta gitu totally. Nah, buat dia ngasih modal itu, buat dia sih bilangnya enggak, terserah lu mau ngasih ke gue berapa, pokoknya dia mah kaya, urusan duit 5 jutaan mah enggak ngaruh buat dia gitu ya. Padahal ntar juga gue curangin lagi gitu. Oke, canda. Nah, akhirnya gue masuk di akun real. Ketika di akun real di 2 jam pertama, berapa yang gue dapatkan adalah 70-an dolar. 2 jam doang bro, itu 70 dolar. Ya lu kaliin aja sih berapa sih kurs ke rupiah. Gede banget kan. Gue bilang, bro, gue dapat sekian-sekian. Nah, dia bilang, oke, terusin kata dia. Tapi lu hati-hati, karena hati-hatinya apa nih, ini juga buat anda yang baru pemula. Untuk anda yang baru pemula, itu di awal-awal pasti anda untung. Kalau memang jago deh ya analisanya, untung lah pokoknya gitu. Di hari kedua gue cuma main 1 jaman dan dapat berapa? Gue dapat kurang lebih sekitar 30 dolaran, 37 dolaran waktu itu ya. Gede juga orang 1 jam. Kenapa cuma 1 jam? Karena gue punya kerjaan lain, yaitu asesor online. Waktu itu gue harus memanage lah gitu, mengatur jadwal. Ada kerjaan, alhamdulillah ada kerjaan ya gitu. Terus ini yang menjadi perhatian teman-teman semua nih, lupa deh yang mau gabung di sini di dunia trader, di dunia trading, bahwa kadang-kadang kita tuh edik untuk buka handphone, buka laptop dengan adanya akun demo ataupun akun real, apalagi edik banget, pengen banget buka lagi laptop, pengen tuh nongkrongin gitu. Sampai saya juga kadang begadang tuh dulu belajar gitu. Nah, itu gue memang kayak gitu, kalau udah fokus dalam satu pembelajaran gue akan belajar terus. Gue katanya sih ADHD, tapi ADHD-nya positif.
Nah, jadi balik lagi sama tadi, di hari ketiga gue hentikan dulu trading gue karena gue harus fokus ke dalam pekerjaan gue. Hari keempat gue iseng-iseng buka internet dan cari tahu apa hukum dari trading tadi gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran gue. Di saat belajar pun gue sampaikan ke temen gue, kok gampang banget cuma begini, kok lu gampang banget kaya dengan cara kayak gini ya gitu. Dia bilang emang gampang bro, cuman dia agak lilin doang gitu kayak. Canda ya, canda gitu. Ini cuma bercandaan aja. Jaga lilin di internet sambil menganalisa bagaimana perkembangan dia. Nah, semakin lu jago menganalisa, semakin lu sukses di situ. Itu kata dia. Terus gue tanya sama dia, halal nggak sih lu kerjaan kayak gini? Kata dia halal bro. Lihat nih cuplikan videonya. Dibukalah cuplikan video itu. Nah, di situ ada cuplikan video, gue masih ingat kok. Ustadz itu mengatakan dari sebuah pertanyaan dari audiens bahwa Ustadz halal nggak sih kalau misalnya kita jualan valuta asing gitu. Ya teman gue bilang, oh ini juga jualan mata uang Indonesia dengan mata uang yang lain. Dia bilang gitu, halal kalau lu nggak bisa kayak gini lu nggak bakalan keluar negeri kata dia. Karena keluar negeri kan harus melakukan pertukaran. Ya saat itu gue sih ngerasa iya aja lah karena ada di rumah dia dan secara psikologis juga mungkin gue nggak stabil saat itu ya, dan ada di rumah dia jadi secara psikologis bisa jadi gue dikuasain juga sama dia. I don't know lah, pokoknya gue iya aja lah gitu, ngeluarin duit ya ngeluarin duit aja lah gitu ya. Dan balik lagi sama singkat cerita tadi, gue buka di hari keempat tadi ya, buka internet mencari dari hukum-hukum trading ini. Gue buka berita Kominfo menutup beberapa profil binary dan option saat itu. Gue kaget, nah, karena apa? Logika gue gini, kalau ini ditutup sama Kominfo, artinya ada something di situ gitu loh. Ya buat Anda juga harus berpikir ke sana. Oh enggak, di sini ada yang ilegal, ada yang legalnya, enggak ilegal semua. Oke lah, gue cari lagi dengan pakar-pakar ekonom lagi yang lain yang berpendapat. Gue cari lagi, gue semakin kaget lagi karena banyak mereka mengatakan bahwa ini ada yang menyebutkan adalah money laundering gitu ya. Gue kagak ngerti sebetulnya itu apa, tapi buat gue itu sebenarnya berarti nggak bener gitu. Nah, kemudian yang menjadi rujukan gue kuat adalah Majelis Ulama Indonesia. Gue Muslim, akhirnya gue merujuk ke sana. Dan di sana tertulis dengan jelas bahwa binary and option itu haram hukumnya. Istighfar gue, oh my god. Ini gitu ya, gue ya, bukan Anda, bukan gue. Gitu ya. Jadi gue tutup laptop gue, terus gue WhatsApp temen gue pengen ketemu lu. Ketemulah gue sama dia. Kita akhirnya melakukan satu, bukan debat sih sebenarnya, bukan, tapi gue mempertanyakan dan berusaha untuk berkomunikasi. Ya oke lah disebut debat boleh, tapi dia juga nggak banyak berkomentar sih ya, termasuk dengan teman-teman di sini. Lu mau pada komentar di bawah, mau berdebat sama gue bakalan layanin, karena buat gue cukup berdebat dengan teman gue tadi soal trading gitu. Gue nggak mau itu pertama dan terakhir gue berdebat dengan itu, nggak mau lagi, itu urusan lu, tapi gue cuma menyarankan saja. Saran gue apa? Saran gue adalah kalau lu mau terjun, lihat landasan agama dan kepercayaan lu. Hidup cuma sekali, dan kesuksesan tidak bisa diukur dari uang. Itu lu bisa sukses menjadi diri lu sendiri dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah terus ya bagaimana ceritanya tadi, akun gue tutup, udah selesai. Dia juga sudah tidak mempermasalahkan itu, dan udah gue tidak lagi mempersalahkan. Kenapa? Gue nggak mau lagi yang namanya ngebawa kotoran itu ke dalam lingkungan kehidupan gue gitu. Kotoran maksudnya apa? Buat gue itu salah gitu. Ketika gue nyebur ke dalam lingkungan yang salah atau nyebur ke dalam kolam yang kotor, gue nggak mau membawa sesuatu yang kotor itu ke daratan, ke teman gue, ke keluarga gue nggak mau. Udah cukup, tutup aja gitu. Selesai sampai di situ, dan ya udah gitu. Buat teman-teman sekarang yang mau lanjut, silahkan lihat landasan agamamu. Injil lu kayak gimana, Tripitaka lu kayak gimana, Weda lu ngomongin apa, ya lu lihat aja di situ, cari tahu aja sendiri. Karena gue yakin bahwa lu orang-orang yang intelektual, beradab, dan ngerti bagaimana tentang ekonomi di Indonesia. Kalaupun memang berhubungan dengan ini, kenapa sampai ditutup dan lain-lain, lu lihat aja itu ya. Jadilah orang bijak dan cerdas dalam berbisnis. Terima kasih, sorry ya kalau pernyataan gue kok ujung-ujung membuat Anda tidak nyaman. Sorry banget. Saya Yuan Badian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya.
Bye bye, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. If you think ini memberikan manfaat, like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.